فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله الحديث السادس wal ishrun ba'da 526. Haddatsana Qutaibah, terulang ya beliau Abu Raja al-Bakhlani al-Balqi Qutaibah bin Sa'id siqatun imam. Qala haddatsana Yazid ibnu Zurai' Abu Muawiyah al-Basri, dikatakan Raihanatu Basrah, wewangiannya penduduk Basrah, karena beliau faqih, muhaddis, siqah, dan beliau yang paling tinggi di dalam memeriksa hadis di zamannya. Ini Yazid bin Zurai'. An Sulaiman At-Taimi, Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi, beliau adalah Al-Basri, beliau Abul Mu'tamir, siqatun sunniyun, dan beliau ini adalah wali Allah. Dan cerita tentang beliau bagus-bagus. Sulaiman bin Tarkhan, beliau selama 20 tahun berlomba-lomba dengan anaknya. Setiap malam itu sholat di berbagai masjid dalam qiyamul lailnya, dan sholat subuhnya itu dengan wudhunya sholat isya, menunjukkan apa? Jarang tidur malam. Tapi badan sisi. Oh jelas, betul. Makanya biografinya bagus sekali Sulaiman bin Tarkhan ini. Sampai ketua. Ya memang beliau sudah tua. Berlomba-lomba dengan anaknya yang muda, yang muhaddis juga. Beliau asbatun nasfi Abi Utsman. Inilah Abu Utsman. An Abi Utsman An-Nahdi Abdurrahman bin Mul Al-Basri, siqatun zahid mukhadram, yaitu beliau masuk Islam di masa hidupnya Nabi, cuma belum sempat jumpa Nabi. Nabi sudah wafat duluan. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Thayyib al-Qurashi, yaitu dari Maula Quraisy kalau tak salah ya. Anna rajulan asaba min imra'ah qublah, ada seorang lelaki yang mencium seorang wanita, yaitu yang bukan mahram dia, yaitu dia niaga di pasar, ada wanita masuk ke kedai dia, menanyakan barang, lalu laki-laki itu bilang, oh barang, ada barang, lihat di bagian dalam. Nah, begitu wanita masuk langsung dipeluk, dicium, mungkin syahwatnya besar, tapi sahabat terus langsung dia menyesal. Akhirnya dia datang kepada Abu Bakar, datang pada Umar, lalu datang pada Nabi, minta ditegakkan hukum fisikal. Nah, Nabi tidak menyuruh dia tutup kedai, tidak menyuruh untuk berarti tak boleh sama sekali orang jalan di pasar, tapi ya yang salah diperbaiki. Baik. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat gentleman, bukan jenis orang yang sembunyi-sembunyi bersalah, pura-pura tak tahu. Dia mengaku, menghabarkan dan minta ditegakkan hukum had. Fa'akhbarah, dia bercerita pada Nabi, fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayatnya, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafam minal lail, dan tegakkanlah sholat di kedua penghujung siang, yaitu di waktu subuh dan juga di waktu zuhur dan asar. Wa zulafam minal lail, dan di waktu-waktu yang dekat dari malam, yaitu maghrib dan isya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Ini menunjukkan dosa yang tadi dihapus dengan sholat, dengan sholat-sholat yang dia kerjakan itu. Makanya ketika sahabat ini tanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan dosa saya? Maka Nabi bertanya, apakah engkau tadi sholat berjamaah bersama kami? Dia mengatakan iya. Maka Nabi mengatakan, nah, ini untuk menghapus dosamu yang tadi. Dalam kelengkapan riwayat itu.
Faqala rajul ya Rasulullah ali hadza, wahai Rasulullah apakah ini untuk saya? Qala li jami'i ummati kullihim, untuk semua umatku keseluruhannya. Jadi ayat ini walaupun sebab turunnya terkait dengan sahabat yang tadi, tapi berlaku untuk semuanya. Menunjukkan seperti yang dijelaskan oleh Al-Qirafi dalam kitab Anwarul Buruq, yaitu al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang terpandang adalah keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab. Baik. Tapi jangan bertobat, dia sudah menyesal, bahkan lapor ke penguasa minta dihukum. Orang sekarang adakah yang macam itu? Ini menunjukkan individu sahabat tidak maksum, tetapi akidah dan cara beragama mereka maksum, kecuali untuk individu-individunya. Tapi yang menjadi kesepakatan mereka, cara beragama mereka, manhaj mereka, itu yang maksum. Kalau saling khilaf, lihat kembali ke mana yang paling dekat dengan dalil. Zaman jahiliyah ini banyak Facebook ini. Jahiliyah, perzinaan banyak. Nah ini alhamdulillah dengan datangnya Nabi, akhlak diperbaiki. Ada sahabat ini terbawa-bawa. Dia punya perangai kan sebelum masuk Islam nih. Wajar. Tahu-tahu tergoda. Yang sekarang sudah berpuluh-puluh tahun masuk Islam, itu pun kadang aneh-aneh tingkahnya. Ini Imran ini sudah kawin belum nih? Tak tahu, tak disebut. Mungkin dia tak bermaksud kan, dia mau beli, tahu-tahu dipeluk dari belakang, dicium. Habis itu orangnya mungkin lari kan, lari terus menyesal, lapor ke Nabi, saya bersalah. Maknanya dia sudah biasa lah sebelum itu. Tak tahu, kita tak. Ya dia macam confident kan. Namanya godaan setan, tahu-tahu tertolak, tahu-tahu mungkin sekian lama tak ada istri barangkali atau apa, menahan-nahan akhirnya tak tahan. Kita tak boleh buruk sangka ke sahabat. Oh iya, langsung mengaku, bukan yang zaman sekarang tak tanggung jawab, tahu-tahu ada janin dibuang di longkang lah atau di mana atau berapa kali antar pengajar laki-laki dan pengajar perempuan atau dengan murid, tapi tak mengaku. Orang zaman sekarang macam ini. Kalau zaman sahabat mereka gentleman, mengaku bersalah dan minta hukuman. Lain kualitinya. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang baru, al-babul khamis, fadlus sholati li waqtiha, keutamaan sholat pada waktunya. Imam Bukhari ingin menjelaskan sholat yang dikerjakan pada waktunya ini adalah amalan yang terbaik. Kalau dikerjakan sebelum waktunya tidak sah. Kalau dikerjakan setelah waktunya habis juga tidak sah, kecuali yang ada udzur yang diizinkan, itu lain. Kita baca hadisnya, al-hadisus sabi' wal ishrun ba'da khamsimi'ah, 577. Haddatsana Abdul Walid Hisham ibnu Abdul Malik. Beliau adalah Al-Basri, siqatun imam. Bahkan Imam Ahmad mengatakan Abdul Walid At-Toyalisi Syekhul Islam. Dijuluki sebagai Syekhul Islam ini Hisham bin Abdul Malik, gurunya Imam Bukhari. Malik ini yang apa nih? Khalifah itu. Oh, bukan. Ini muhadis. Muhadis, gurunya Bukhari, sahabatnya Imam Ahmad. Nah, antar guru saling memuji dengan yang semestinya. Qal hadatsana Syu'bah. Nah, Hisham Abdul Walid inilah yang ditanya oleh Syu'bah ketika suatu hari keluar, lihat, coba engkau kira berapa murid yang hadir? Maka Abdul Walid ini berkata, hari ini yang hadir 5.000. Lalu Syu'bah tanya, apakah menurutmu semuanya akan berjaya? Hisham mengatakan, sedikit saja yang berjaya. Kata Syu'bah, mungkin yang berjaya hanya 5. Kata Hisham, setelah sekian lama saya perhatikan betul, tak sampai 5, tidak lebih dari 5 yang berjaya. Ada yang mati duluan, ada yang futur, sibuk dengan kerjaan yang lain dan seterusnya. Tapi paling tidak jadi orang soleh, belajar. Cuma yang betul-betul jadi muhadis besar, jadi imam, mereka 5. Yang lain-lain banyak muridnya. Syu'bah jelas yang siqah berpuluh-puluh banyak. Cuma yang mencapai level tertinggi hanya 5. Mayoritasnya ya ada ujian sunatullah. Nah, inilah dia Abdul Walid Hisham bin Abdul Malik At-Toyalisi, muridnya Syu'bah.
Kalau Syu'bah ma'ruf Amirul Mukminin fil hadis. Syu'bah Ibnul Hajjaj Abu Bistam As-Sadusi Al-Wasiti Summal Basri. Al-Walid Ibnul Aizar akhbaroni. Tidak disebutkan kunyahnya. Beliau siqah. Beliau Basriun siqah. Kunyahnya siapa? Ibnu Hajar dalam Tahdhibut Tahdhib tidak menyebutkan. Kalau sami itu Aba Amr Asy-Syaibani yaqul. Abu Amr Asy-Syaibani namanya Sa'ad bin Iyas Al-Kufi. Sa'ad bin Iyas Al-Kufi. Abu Amr Asy-Syaibani. Beliau adalah tabi'iyun siqah. Yaqul haddatsani sahibu hadhihi dar. Pemilik rumah ini memberi saya hadis wa asyara ila dari Abdullah, menunjuk ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah. Saya bertanya kepada Nabi, amalan apa yang paling Allah sukai? Qala as-salatu ala waqtiha, yaitu salat berdasarkan waktunya. Iya betul. Dalam riwayat yang lain, tapi di luar Bukhari Muslim, as-salatu fi awwali waqtiha, tapi tambahan ini mungkarah. Karena yang meriwayatkan tambahan ini rawinya dhaif. Ana terlupakan apakah beliau Nu'aim bin Hammad atau yang lainnya, ana terlupakan. Atau Syarik bin Abdullah An-Nakhai. Tambahan ini mungkarah, tapi yang betul ala waqtiha, salat berdasarkan waktunya. Lihat awal waktu, lihat akhir waktu, sepanjang waktu itu sholatnya sah dan tetap itu adalah amalan yang terbaik. Hanya saja kalau lelaki yang sudah balik, kalau tidak ada udzur, kalau ada panggilan dari masjid wakaf, wajib datang. Dengan berdasarkan apa? Hadis yang lain, hadis Bilal dan yang lainnya. Qala summa ai, saya bertanya kemudian apa? Qala summa birrul walidain, kemudian berbuat kebajikan kepada orang tua. Kalau berbuat kebajikan kepada fakir miskin, anak yatim, kepada tetangga dan lain-lain aja itu nilainya sangat tinggi. Apalagi berbuat kebajikan kepada kedua orang tua, jelas ini paling tinggi nilainya. Kalau orang memberi minum anjing atau kucing saja menyebabkan dosa diampuni dan dijamin masuk surga, apalagi berbakti kepada kedua orang tua, jelas nilainya paling tinggi. Baik. Qala summa ai, kemudian apalagi? Qala al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Jelas hak yang tertinggi tadi itu hak Allah, yaitu sholat. Di dalam sholat ada tauhid. Hak yang tertinggi untuk makhluk yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Level yang ketiga adalah memberikan manfaat kepada seluruh muslimin, yaitu menolong agama. Jihad fisabilillah. Boleh jadi dengan senjata ketika tiba waktunya. Boleh jadi dengan cara apa? Kita belajar dan mengajarkan sunnah tatkala sunnah terasing, mengajarkan ilmunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala umat banyak tak tahu ilmunya Nabi, atau membela Nabi tatkala Nabi diejek, tatkala sunnahnya dicela, kita bela Nabi. Itu adalah jihad fisabilillah. Kalau kita bekerja pun kita jihad fisabilillah. Kembali ke niat. Dengan niat balik. Iya, kembali ke niat. Kalau niatnya adalah untuk menjaga kehormatan dan menjaga untuk nafkah anak istri agar tidak meminta-minta, ini menjadi apa? Menjadi amal soleh, menjadi sedekah. Kadang-kadang niat itu boleh lagi ke istighfar. Betul. Istighfar banyak tuh dia mengikis. Betul. Yang salah. Kalau setan berusaha memesongkan niat, kita kembalikan lagi menjadi jihadun nafs, jihad yang terbaik, jihad melawan diri sendiri, agar niatnya tidak keliru. Qal haddatsani bihin, kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah memberi saya hadis ini, 3 ini. Walau istazattuh, seandainya saya meminta tambahan lagi pada beliau, lazadani, pasti Nabi menambahi saya. Cuma kata Ibnu Mas'ud, ir'aan alaih, yaitu saya tidak minta lagi karena demi menjaga beliau. Kasihan kalau saya maksa tanya-tanya lagi. 3 ini pun sudah sangat bagus. Dan ini menunjukkan fikihnya sahabat. Tahu umur itu pendek, kesempatan itu sangat terbatasi, tak mampu kita mengamalkan semua amal kebajikan, maka cari yang terbaiknya. Satu amalan nilainya berlipat ganda. Menanyakan apa saja yang terbaik, dijawab dengan 3 perkara ini. Yang 3 ini adalah sama level ataupun yang nomor 1 ada ranking. Kalau dari riwayat ini menunjukkan ranking, buktinya summa ai, kemudian apa, menunjukkan yang paling tinggi itu tadi, sholat pada waktunya, karena dia adalah tiang agama dan dia adalah rukun Islam. Yang lain-lain bukan rukun Islam.
menunjukkan memang inilah yang paling utamanya, sholat. Jelas yang lain-lain nilainya paling tinggi di bidangnya, tapi tak ada yang menjadi rukun Islam kecuali sholat. Dari 3 itu, maka dialah yang paling utama secara mutlak. Kalau setiap umat Islam menjaga 5 waktu itu tidak. Harusnya. Betul. Paling baik di dunia. Betul. Sayangnya banyak yang menyia-nyiakan sehingga hak mereka di dunia juga disia-siakan. Dihukum dengan itu, naudzubillah. Sholat itu maksudnya sholat fardu. Oh jelas. Ketika dimutlakan maksudnya adalah sholat fardu. Bukan sholat sunat-sunat. Bukan, sholat sunnah tambahan. Dikatakan orang ini meninggalkan sholat, maksudnya adalah sholat fardu. Ini hukum asalnya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.